Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ketua kelas Dieza bisa dipimpin untuk doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Baik, terima kasih Dieza. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, nggak apa-apa ya, tadi agak terlambat sedikit karena tadi sudah diberitahu sama teman kalian bahwa ada kelas kimia sebelum jam biologi ini. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem gerak. Kemarin Ibu sudah sempat berikan ada LKPD sama ada video terkait gangguan sistem gerak. Untuk LKPD dan videonya sudah dibaca dan sudah ditonton belum? Udah, Bu. Oke, bagus. Tadi Ibu cek ada beberapa yang sudah mengumpulkan LKPD, tapi ada juga yang belum mengumpulkan. Nah, jadi buat yang belum mengumpulkan bisa segera dikumpulkan ya. Nah, kemudian terkait pengerjaan LKPD sebelumnya ada kendala nggak? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Oke, baik kalau belum ada. Untuk pembelajaran siang hari ini masih pada semangat? Masih. Oke, semangat ya. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu mulai pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya, oh ya, untuk link presensinya Ibu kirimkan terlebih dahulu link presensinya, bentar. Nah, untuk link presensinya bisa kalian lihat di room chat. Bisa sambil presensi dulu. Sambil kalian presensi, di sini Ibu ingatkan kembali terkait mekanisme pembelajaran pada siang hari ini. Jadi mekanismenya kurang lebihnya sama seperti pada minggu kemarin atau pertemuan kemarin, di mana jika sinyal kalian mendukung, bisa untuk on cam. Namun jika ada yang terkendala sinyal atau kesulitan untuk on cam, bisa untuk nonaktifkan kamera. Nah, untuk pembelajarannya masih sama. Di sini kalian silahkan untuk aktif untuk bertanya atau menjawab pertanyaan. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, jadi sebelumnya Ibu sampaikan dulu terkait tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisa gangguan fungsi pada sistem gerak. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengerjakan LKPD materi gangguan fungsi pada sistem gerak. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu untuk membuat artikel tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan pada sistem gerak. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai dalam pertemuan kedua kali ini. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, kita bisa masuk ke materi. Belum ada ya? Belum, Bu. Oke, baik. Kalau belum ada, Ibu izin share screen. Bentar. Nah, untuk share screen-nya sudah masuk? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan di awal, kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem gerak. Nah, sebelumnya di sini kalian ada yang udah pernah mengalami gangguan pada sistem gerak belum? Ada nggak mungkin terjatuh atau mungkin saat melakukan aktivitas terus mengalami uh, kram atau mungkin kesleo? Ada?
Ada. Siapa Bu. itu? Ada Bu. Siapa itu? Encok. Hah? Encok. Keram, Bu. Oh iya, keram. Lain. Nah, terus coba yang keram tadi. Yang keram tadi siapa? Saya juga keram Bu. Oh iya. Kalau yang mengalami keram itu kira-kira kalian mengalami keram itu pada saat apa? Pada saat ngapain? Rebahan, Bu. Rebahan keram? Jempol kakinya, Bu. Oh, jempol kakinya keram. Oke, yang lain ada lagi? Pas olahraga tidak melakukan pemanasan. Oke, ya itu salah satunya ya, tidak melakukan stretching atau pemanasan saat olahraga. Jadi gerakan yang tiba-tiba itu bisa mengakibatkan kram. Nah, tadi ada juga yang lain selain kram tadi apa? Ada tadi, siapa ya tadi yang bilang selain kram tadi? Atau belum ada? Terkilir, Bu. Oh iya, siapa? Itu gimana? Kok bisa sampai terkilir itu gimana? Halo? Atau yang dirasakan saat terkilir itu apa? Sakit. Sakit, nyeri, terus terjadi pembengkakan? Iya. Nah, itu terkilirnya pada bagian apa? Halo, yang terkilir tadi? Oke, mungkin sinyalnya ada gangguan. Baik, jadi itu tadi adalah contoh-contoh dari gangguan sistem gerak. Ada terkilir, kemudian ada yang mengalami kram otot atau lain sebagainya. Ada banyak sekali jenis dari gangguan sistem gerak. Nah, di sini kita akan mencoba mempelajari jenis-jenis dari gangguan sistem gerak itu. Nah, baik, bisa Ibu mulai. Yang pertama ada fraktura atau fraktur. Nah, ada yang bisa menjelaskan fraktur itu apa? Patah tulang. Nah, coba sebutkan nama sama nomor absen. Siapa? Chelsea nomor 4. Belkis nomor 7. Oke, ada Chelsea. Oke, satu-satu ya. Satu-satu. Oke, tadi yang pertama. Yang pertama ada siapa ya tadi? Chelsea ya? Chelsea. Iya, Bu. Nomor absen berapa? Absen 4, Bu. Oke, gimana? Fraktur adalah Fraktur adalah patah tulang. Terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan tulang. Oke, baik. Di sini ada yang pernah mengalami fraktur atau patah tulang? Ada, Bu. Siapa? Saya, Siapa itu? Rosalita. Oh iya, terus gimana? Saat itu kamu mengalami fraktur karena apa? Kecelakaan atau Jatuh, Bu. jatuh? Kemudian untuk penanganannya bagaimana? Ya, operasi, Bu. Oke, berarti itu termasuk kategori fraktur yang berat. Iya, di dalamnya. Oke, jadi untuk tingkat benar ya tadi fraktur adalah kondisi ketika tulang itu patah sehingga posisi atau bentuknya itu berubah. Nah, kemudian tingkat keparahan dari fraktur ini tergantung pada tekanan yang menyebabkan fraktur itu. Apabila tekanannya berat, misal kayak tadi ada terjatuh atau kecelakaan, nah itu akan menyebabkan fraktur yang kompleks atau yang berat. Namun jika mungkin tekanannya ringan, nah itu akan mungkin frakturnya itu tulangnya itu tidak akan sampai patah, tapi mengalami retak seperti itu. Nah, untuk gangguan fraktur di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada enggak? Tidak Bu. Oke, baik. Kalau belum ada, Ibu lanjutkan dulu ya. Nah, yang kedua ada osteoporosis. Ada yang mau menjelaskan nggak osteoporosis? Nama NIM? Nama nomor absen? Saya Rosalita, Bu. Oke, tadi ada Rosalita.
Silahkan Rosalita. Osteoporosis adalah tulang rapuh, keropos, dan mudah patah. Osteoporosis terjadi akibat berkurangnya hormon testosteron pada laki-laki atau hormon estrogen pada wanita. Oke, ada yang mau menambahkan jawaban dari Rosalita? Baik, kalau Chelsea, belum siapa? Chelsea. Oke, Chelsea silahkan. Osteoporosis juga disebabkan oleh kurangnya asupan kalsium. Oke, baik. Nah, tadi untuk penyebabnya sudah salah satu disebutkan oleh Chelsea. Nah, kemudian Ibu bertanya kembali terkait faktor yang mungkin mempengaruhi dari osteoporosis. Faktor yang mempengaruhi peningkatan osteoporosis. Ada yang tahu? Umur. Oke. Usia. Oke, benar. Usia. Usia. Oke, ya benar. Jadi benar seperti yang dikatakan oleh tadi Rosalita bahwa osteoporosis itu merupakan penurunan kualitas tulang. Nah, hal ini dapat menimbulkan kerapuhan pada tulang. Kemudian terkait faktor yang mempengaruhi osteoporosis itu ada banyak. Tadi yang disebutkan oleh kalian ada faktor usia. Benar, itu salah satu faktor yang sangat mempengaruhi osteoporosis. Nah, coba ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira kenapa orang yang semakin tua itu kenapa semakin resiko peningkatan osteoporosisnya itu semakin tinggi? Ada yang tahu nggak? Kurangnya Siapa itu? Tadi siapa yang menjawab? Halo? Sepertinya ada gangguan. karena tua sedikit menghasilkan hormon, Bu. Oke, tadi siapa yang menjawab? Namanya? Raka, Bu. Oke, baik. Raka, oke. Nah, oke, jadi kenapa kok orang yang semakin tua itu semakin tinggi terkena osteoporosis? Karena gini, ternyata semakin bertambahnya usia itu, maka terjadi juga penurunan dari kualitas tulang. Jadi sel kan gini, ada sel osteoblas sama sel osteoklas. Nah, sel osteoblas itu adalah sel yang berperan untuk membentuk tulang. Sedangkan sel osteoklas adalah sel yang berperan untuk menyerap kembali tulang. Nah, ketika kita semakin tua, kemudian aktivitas juga semakin sedikit, nah otomatis sel osteoblas itu akan semakin sedikit. Maksudnya sel osteoklas itu dia semakin aktif. Jadi sel osteoklas yang semakin aktif ini dia akan menyerap sel-sel osteoblas. Seperti itu. Sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya osteoporosis ini. Nah, selain pada hal usia, ternyata ada hal lain juga, misal dari pola makan. Di sini pada suka ngopi nggak? Suka. Nah, Buka. oke. Nah, tapi ya ternyata kopi itu dapat juga meningkatkan resiko osteoporosis. Kenapa Bu kok bisa meningkatkan osteoporosis? Nah, karena pada kopi itu kan terdapat kafein nih. Nah, kafein itulah yang dapat mengurangi penyerapan kembali kalsium di dalam ginjal. Sehingga kalsium itu dapat keluar bersama urin. Nah, jadi ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan osteoporosis ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum, Bu. Belum? Oke, baik. Kalau belum ada, Ibu lanjutkan. Nah, yang ketiga di sini ada kifosis, ada skoliosis, ada lordosis yang merupakan gangguan pada tulang belakang. Nah, di sini ada yang mau menjelaskan terkait perbedaan ketiga jenis gangguan pada ruas tulang belakang ini? Saya. Siapa? Yang Ahmad Abdurrahman. tadi coba
Siapa yang cowok tadi? Tapi Khabib. Oke, coba silakan Khabib dulu. kalau kifosis itu bentuk tulang belakang melengkung ke arah luar tubuh atau ke belakang yang mengakibatkan sikap tubuh yang buruk. Mengakibatkan penderita terlihat bengkok. Terus yang lordosis, tulang belakang bagian pinggang melengkung ke arah dalam tubuh atau ke depan. Terus yang skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping kiri atau ke kanan. Yang membuat penderita bungkuk ke samping. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Khabib? Belum ada? Oke. Kemudian terkait gimana cara kita untuk menghindari terjadinya ini kifosis, lordosis, sama skoliosis? Isna, Bu, Oke, Isna silahkan. dengan cara duduk yang benar dan saat tidur sebaiknya menggunakan alas yang datar. Oke, ada yang mau menambahkan? Belum ada? Baik. Nah, ada banyak ya. Jadi misal nih kalian kalau ke sekolah, misal kalian offline kan, ada tuh yang dia kan kalau offline banyak ya buku paketnya. Ada yang siswa itu dulu itu sering buku paket 1 minggu itu dibawa terus, jadi nggak pernah dikeluarin dari tas karena takut kelupaan gitu kan. Jadi bukunya itu dibawa terus. Nah, itu kan menimbulkan beban atau tekanan yang berat. Jadi dia itu bisa menimbulkan kifosis atau bungkuk karena ada beban yang dipikul itu terlalu berat. Seperti itu. Jadi ada banyak kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya kifosis, kemudian lordosis, dan juga skoliosis ini. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami ya? Sudah, Bu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyakit rakitis. Ada yang bisa menjelaskan kepada teman-teman? Aulia, Bu. Oke, Aulia, silahkan. Rakitis merupakan penyakit tulang yang disebabkan kekurangan vitamin D. Vitamin D berperan dalam proses penimbunan senyawa kapur di tulang. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan tulang menjadi tidak keras. Pada penderita rakitis terlihat bagian kaki di tulang tibia dan fibula melengkung menyerupai huruf X atau O. Oke, benar. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Aulia? Belum ada? Terkait peran atau fungsi dari vitamin D untuk apa? Ada yang tahu peran dari vitamin D? Kenapa kok vitamin D itu penting? Ada yang tahu? Buat pertumbuhan tulang, Bu, sama gigi. Siapa itu? Rosalita. Oke. Jadi benar terkait yang didefinisikan oleh tadi Aulia terkait dari gambaran penyakit rakitis. Nah, penyakit rakitis itu adalah penyakit yang kekurangan vitamin D, biasanya terjadi pada anak-anak. Nah, vitamin D itu berperan sebagai penyerapan kalsium dan fosfor yang dibutuhkan untuk membangun tulang. Jadi apabila kekurangan vitamin D, ini tentunya akan membuat tulang itu menjadi rapuh. Nah, kemudian apakah apakah rakitis ini hanya dialami oleh anak-anak saja? Tentu saja tidak ya. Jadi rakitis ini bisa juga dialami oleh orang dewasa. Namun di orang dewasa itu namanya bukan rakitis, tapi namanya itu ada osteomalacia. Nah, untuk definisinya sama seperti rakitis, yaitu kekurangan vitamin D yang menyebabkan nanti ada kerapuhan, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke, baik. Jika belum ada, Ibu lanjutkan. Nah, berikutnya ada sprain. Ada yang tahu sprain itu apa? Nama lainnya dari sprain? Terkilir. Oke, terkilir. Benar.
Jadi sprain itu adalah gangguan yang terjadi akibat gerakan yang tidak biasa, dipaksakan, atau bergerak secara tiba-tiba. Nah, dampak dari terkilir ini bisa menyebabkan memar, bengkak, dan juga rasa sakit. Di sini kalian tadi udah banyak yang mengalami gangguan sprain atau terkilir ini. Nah, oke. Untuk sprain atau terkilir, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Oke, belum. Kalau belum, Ibu lanjutkan dulu ya. Nah, berikutnya ada artritis. Di sini ada yang bisa menjelaskan terkait artritis itu? Peradangan pada sendi. Siapa itu? Kabib. Nah, Oke, Kabib. Coba Kabib dijelaskan gimana artritis itu. Artritis adalah peradangan pada sendi yang disertai bengkak atau kaku, keterbatasan bergerak dan rasa sakit. Oke. Kemudian ada yang tahu nggak penyebab dari artritis itu apa? Ada yang tahu nggak? Di videonya ada loh. Penyebab. Karena sistem kekebalan tubuh. Apa? Karena sistem kekebalan tubuh. Itu Karena siapa? sistem kekebalan tubuh. Petra. Oke, Petra. Karena sistem kekebalan tubuh. Ada yang mau menambahkan jawaban Petra? Atau Petra ada jawaban lagi? Karena sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang jaringan yang sehat. Ada lagi? Cukup? Oke, jadi gini, artritis itu berdasarkan penyebabnya itu ada dua. Ada osteoartritis dan juga ada rheumatoid arthritis. Nah, jadi kalau yang osteoartritis dia itu disebabkan karena kerusakan pada tulang rawan. Nah, sedangkan kalau yang rheumatoid arthritis dia itu disebabkan tadi yang disebutkan oleh Petra karena kekebalan tubuh tadi. Jadi dia termasuk kategori rheumatoid arthritis. Nah, jadi ada dua ya, berdasarkan penyebabnya artritis ada dua. Yang pertama tadi ada osteoartritis dan yang kedua ada rheumatoid arthritis. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Dek? Belum. Kalau Ibu tanya perbedaan artritis sama tadi terkilir, ada yang tahu nggak? Bedanya apa? Artritis sama terkilir. Belum tahu? Belum, Bu. Oke, jadi gini, kalau tadi terkilir dia itu biasanya peradangan yang terjadi pada ligamen. Nah, kalau artritis ini dia itu peradangan yang terjadi pada sendi. Kayak gitu. Bisa dipahami ya perbedaannya? Bisa? Bisa. Oke, baik, kita lanjut. Nah, berikutnya ada atrofi sama distrofi. Ada yang bisa menjelaskan nggak gimana atau apa perbedaan dari atrofi dan juga distrofi? Naila, Bu. Oke, Naila, silahkan. Atrofi adalah gangguan akibat otot yang mengecil. Atrofi dapat terjadi jika otot tidak digunakan atau tidak digerakkan. Misalnya karena kelumpuhan, pemasangan gips, atau penyakit poliomyelitis. Ya. Distrofi otot adalah penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Oke. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Naila? Belum ada? Belum. Oke, jadi benar seperti yang dikatakan Naila tadi. Jadi perbedaan antara atrofi dan juga distrofi. Nah, jadi kalau distrofi di sini dia itu merupakan kelainan genetik. Sedangkan kalau atrofi itu dia bukan kelainan genetik, tapi dia itu suatu kelainan penurunan massa otot
di mana terjadi saat mungkin kita itu jarang melakukan aktivitas fisik, kemudian jarang berolahraga. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya atrofi. Jadi atrofi di sini itu lebih mudah atau dapat dicegah sejak dini dengan cara kita berolahraga secara teratur kayak gitu biar membentuk massa otot. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik. Nah, berikutnya ada tendonitis. Ada yang mau menjelaskan nggak tendonitis itu apa? Ini loh, tendonitis. Ya, siapa itu? Muhammad Irsyad. Gimana tadi? Peradangan pada otot tendon. Oke, benar. Jadi tendonitis adalah peradangan yang terjadi pada tendon. Nah, tendonitis ini biasanya itu terjadi karena atau akibat dari gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Misal nih ada atlet basket seperti mendribble bola atau mungkin dia yang melakukan atau mungkin atlet tenis. Nah, seperti itu dia melakukan gerakan yang berulang-ulang. Nah, itu gerakan yang berulang-ulang itu bisa mengakibatkan tendonitis ini atau peradangan yang terjadi pada tendon. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait gangguan pada sistem gerak? Bu, bedanya tendonitis sama hipertrofi apa? Hipertrofi, oke baik. Kalau hipertrofi, itu tadi yang bertanya siapa? Azahra, Bu. Azahra itu absensi 6. Iya, Bu. Oke, baik. Jadi kalau tendonitis tadi seperti yang Ibu katakan, tendonitis adalah peradangan yang terjadi pada sendi. Nah, nanti dia juga bisa mengakibatkan kayak pembengkakan seperti itu. Nah, kalau hipertrofi dia itu terjadi pada otot. Kalau hipertrofi itu pada otot. Jadi massa otot, kalau yang tadi lawannya dari atrofi. Kalau atrofi itu penurunan massa otot, tapi kalau hipertrofi ini massa otot yang berlebihan. Gitu. Jadi perbedaannya kalau hipertrofi itu terjadi pada otot, kalau tendonitis ini peradangan pada tendon. Seperti itu. Bisa dipahami, Azahra? Bisa, Bu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada enggak? Tidak, Bu. PPT-nya udah selesai loh. Ada yang mau bertanya enggak? Baik, kalau belum ada yang bertanya. Saya Oke, siapa? Irsyad. Iya. Ya, silahkan Irsyad. Gejala yang terjadi pada tendon yang peradangan tendon itu apa? Yang di fisik luarnya. Gejala yang terjadi pada luarnya kalau tendonitis. mengalami tendon. Iya. Oke, gejala yang terjadi pada tendonitis, gejala fisik berarti ya? Iya. Oke, untuk gejala fisik yang terjadi itu seperti pada di area tendon itu mengalami pembengkakan, kemudian ada kemerahan dan juga terasa hangat serta mengalami kaku otot. Seperti itu. Bisa dipahami? Oh, itu juga pernah mengalami? Ya. Oke, gejalanya juga sama seperti yang dikatakan Ibu atau ada gejala tambahan lain? Nah, itu aja sih. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Ada enggak? Jadi untuk materi pada hari ini itu kita membahas mengenai gangguan fungsi pada sistem gerak. Memang Ibu hanya menampilkan terkait tadi beberapa gangguan fungsi itu. Nah, namun kan Ibu sudah memberi penugasan nih kepada kalian untuk mengerjakan LKPD. Nah, coba sekarang siapa yang mau mempresentasikan LKPD-nya? Mungkin ada yang
Bu, di LKPD saya ada beberapa yang membahas terkait tadi yang sudah Ibu jelaskan. Ya, enggak apa-apa, nanti untuk gangguan yang sudah dibahas pada yang sudah dibahas sebelumnya tadi bisa dilewati saja. Jadi silakan kalian untuk mempresentasikan terkait gangguan yang belum dibahas saja pada pembelajaran tadi. Nah, siapa yang mempresentasikan? Siapa coba? Ayo. Aulia, biasanya Aulia semangat ini. Aulia kemana? Iya, Bu. Aulia mau presentasi ya? Presentasi LKPD? Bisa? Yang beda aja apa yang sama disebutin lagi, Bu? Yang beda aja. Untuk mempersingkat waktu, yang beda saja disebutkan. Tapi sambil share screen bisa, Aulia? Kalau mau saya bantu. Oh iya, itu. Kalau itu bisa dibantu Habib. Atau mau Kalian suruh kirim. Gimana Habib? Kalian suruh kirim ke saya, Bu. Oh iya. Aulia. Oke, Aulia, filenya bisa dikirim ke Habib biar dibantu share screen sama Habib. Aulianya hilang ini. Atau sedang mencari file Aulia. Aulia? Atau mau Habib saja yang presentasi? Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, oke. Boleh, silakan Habib. Enggak bisa share. Ya, untuk yang lainnya bisa disimak ya LKPD dari Habib. Nanti barangkali di LKPD yang kalian tulis ada penyakit yang belum disebutkan oleh Habib, kalian bisa menambahkan setelah Habib presentasi. Oke? Oke? Oke. Baik. Oke, sudah muncul Habib. Baik, di sini tujuan lembar kerja peserta didik 3, gangguan pada sistem gerak dan teknologi untuk mengatasi gangguan sistem gerak pada manusia. Tujuan di sini yaitu peserta didik dapat mengetahui dan menjelaskan tentang gangguan atau kelainan sistem gerak pada manusia melalui studi literatur dengan baik. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengetahui teknologi untuk membantu mengatasi gangguan atau kelainan sistem gerak pada manusia melalui studi literatur dengan baik. Nah, kegiatannya yaitu pelajari buku dan sumber lain yang relevan yang mengenai gangguan dan teknologi sistem gerak pada manusia. Yang kedua yaitu pelajari mengenai gangguan penyakit sistem gerak pada manusia. Tuliskan 15 gangguan yang terdiri dari 5 gangguan pada tulang, 5 gangguan pada sendi, dan 5 gangguan pada otot manusia. Yang ketiga itu pelajari teknologi apa yang membantu mengatasi kelainan sistem gerak pada manusia. Yang keempat, tuliskan hasil pembelajarannya di bawah ini. Hasil diskusi, gangguan pada tulang. Yang pertama yaitu fraktur atau fraktura. Fraktura adalah patah tulang yang terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan tulang. Jenis fraktura dikelompokkan menjadi fraktura simpleks atau sederhana atau tertutup, fraktura kompleks, majemuk atau terbuka, fraktura avulsi, fraktura patologis, patah tulang kompresi atau penekanan, fraktura karena tertindas. Jenis dan parahnya patah tulang dipengaruhi oleh usia penderita, kelenturan tulang, dan seberapa besar kekuatan yang melawan tulang. Yang kedua yaitu ada rakitis. Rakitis adalah pelunakan tulang yang terjadi karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Rickettsia terjadi pada anak-anak. Rakitis terjadi pada anak-anak dan rakitis menyebabkan
tulang kaki tumbuh membentuk huruf O atau X. Osteoporosis. Osteoporosis adalah tulang rapuh, keropos, dan mudah patah. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa atau orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoplas sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun menjadi berkurang. Yang keempat ada kifosis, yang merupakan bentuk tulang belakang yang melengkung keluar tubuh atau belakang yang mengakibatkan penderita menjadi terlihat bongkok. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit TBC dan rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Yang kelima yaitu lordosis, adalah tulang belakang bagian pinggang melengkung ke arah luar tubuh atau ke depan. Orang yang memiliki kelainan ini pinggangnya terlihat seperti lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya saat hamil atau kegemukan, atau kebiasaan duduk yang salah. Yang keenam ada skoliosis. Skoliosis adalah tulang belakang melengkung ke samping kiri atau ke kanan, yang membuat penderita bungkuk ke samping kiri atau ke kanan. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk yang salah. Yang ketujuh yaitu mikrosefalus. Mikrosefalus adalah kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga kepala berukuran lebih kecil dari ukuran normal. Mikrosefalus terjadi akibat kegagalan pertumbuhan otak saat bayi setelah terkena infeksi, misalnya meningitis. Yang kedelapan yaitu hidrosefalus. Hidrosefalus atau kepala air adalah gangguan aliran cairan dalam otak atau cairan cerebrospinal yang menyebabkan pelebaran rongga tempurung otak sehingga kepala membesar. Hidrosefalus terjadi ketika produksi dan penyerapan cairan otak tidak seimbang. Yang kesembilan, sublubrikasi. Sublubrikasi adalah kelainan pada tulang belakang bagian leher yang menyebabkan kepala berubah ke arah kiri atau ke kanan. Layu atau semu. Tulang tidak bertenaga akibat infeksi, misalnya infeksi sifilis yang terjadi saat anak masih dalam kandungan. Oke, yang kedua yaitu gangguan pada sendi. Yang pertama yaitu ankilosis. Ankylosing spondylitis atau spondylosa, ankylosis atau spondylitis ankylosis merupakan penyakit peradangan pada sendi yang terutama mengenai sendi tulang belakang. Sendi tidak dapat digerakkan dan ujung-ujung antar tulang terasa bersatu. Yang kedua itu sprain atau kesleo. Sprain atau kesleo adalah gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa atau dipaksakan atau bergerak secara tiba-tiba. Kesleo dapat menyebabkan memar, bengkak, dan rasa nyeri. Yang ketiga yaitu osteoartritis. Osteoartritis adalah kerusakan dan keausan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Penyebab osteoartritis adalah proses penuaan, cedera, kelemahan tulang, atau penggunaan sendi yang terlalu berat. Yang keempat yaitu dislokasi. Dislokasi merupakan masalah pada tulang berupa bergesernya atau terlepasnya tulang dari sendi atau posisi yang semestinya. Yang kelima yaitu ada artritis sika. Artritis sika adalah berkurangnya minyak sendi atau cairan sinovial yang menimbulkan bunyi dan rasa sakit ketika digerakkan. Yang keenam, lupus. Kondisi autoimun ini dapat memengaruhi berbagai bagian tubuh, termasuk kulit, organ dalam, darah, otak, tulang, dan persendian. Peradangan yang disebabkan oleh lupus dapat memicu radang sendi, terutama di tangan, siku, bahu, lutut, dan kaki. Yang ketujuh yaitu bursitis. Bursitis merupakan masalah kesehatan yang menyerang salah satu bagian dari sendi, yaitu bursai, kantong berisi cairan
pelumas yang bertugas sebagai bantalan tulang, tendon, dan otot di sekitar persendian. Yang ketiga atau yang terakhir, gangguan pada otot. Yang pertama yaitu tetanus. Tetanus adalah penyakit kejang otot atau otot berkontraksi terus-menerus hingga tidak mampu lagi berkontraksi. Tetanus ini dapat disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Yang kedua yaitu hipertrofi. Hipertrofi adalah gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Hipertrofi dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang kuat, berulang-ulang, dan terus-menerus, serta nutrisi yang banyak. Jadi pada orang yang sering berolahraga atau bekerja keras. Yang ketiga yaitu kram. Kram adalah keadaan saat otot tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan, dan disertai rasa nyeri. Biasanya, kram terjadi karena tidak melakukan pemanasan atau stretching dengan benar sebelum berolahraga. Kurang lancarnya aliran darah pada bagian tubuh tertentu, kondisi udara diri, ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh, terutama natrium dan kalium, serta kekurangan vitamin B1, asam pantotenat B5, dan pyridoxine B6. Yang keempat yaitu atrofi. Atrofi adalah gangguan akibat otot yang mengecil. Atrofi dapat terjadi jika otot tidak digunakan atau tidak digerakkan, misalnya karena kelumpuhan, pemasangan gips, atau penyakit poliomyelitis. Yang kelima yaitu otot terkilir atau strain. Otot terkilir atau yang disebut strain adalah robeknya otot bagian tendon karena terenggang melebihi batas normal. Otot terkilir disebabkan oleh pembebanan secara tiba-tiba pada otot. Yang keenam yaitu Parkinson. Parkinson disebabkan karena sel saraf otot yang tidak menghasilkan cukup dopamin. Parkinson juga merupakan penyakit genetik yang dipengaruhi oleh usia yang sudah tua. Gangguan ini membuat pengidapnya sulit mengendalikan pergerakan otot-otot tubuh sehingga mengalami tremor pada tangan, lengan, kaki, wajah, dan anggota gerak lain. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu myositis. Myositis adalah peradangan jaringan otot yang disebabkan karena cedera, infeksi, dan penyakit autoimun. Gejalanya berupa otot melemah, muncul keluhan kulit, mudah lelah saat berdiri atau berjalan, sering terjatuh, sulit bernapas, dan sulit menelan atau disfagia. Yang keempat yaitu teknologi yang berkembang untuk membantu mengatasi gangguan atau kelainan sistem gerak pada manusia. Sumber dari buku paket biologi kelas 11. Yang pertama yaitu penyembuhan patah tulang. Yaitu dengan penyembuhan patah tulang ini dibagi menjadi 4. Yaitu bisa dengan pemasangan gips atau yaitu bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah. Yang kedua itu pembidaian, yaitu dengan menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Yang ketiga itu pembedahan internal, yaitu pembedahan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Yang keempat yaitu penarikan atau traksi, yaitu menggunakan beban untuk menahan anggota gerak yang mengalami deformitas atau perubahan atau pergeseran bentuk dan mempercepat penyembuhan. Yang kedua, penyembuhan kanker atau tumor tulang. Penyembuhan kanker atau tumor tulang ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu kemoterapi, radioterapi, dan operasi. Yang pertama yaitu kemoterapi, menggunakan obat-obatan yang sangat kuat untuk mencoba membunuh sel kanker. Kelemahan proses ini yaitu menyebabkan beberapa sel normal juga mati. Yang kedua yaitu radioterapi, yaitu pengobatan kanker menggunakan sinar radioaktif seperti sinar X, elektron, sinar gamma, atau partikel lain.
Yang ketiga itu operasi, bertujuan untuk menghilangkan tumor lokal pada tulang. Kabib? Halo, Kabib? Oke, Kabib, untuk berhubung ini sudah hampir jam 11, untuk LKPD-nya bisa dipersingkat saja mungkin, dibacakan seperti, oh ini tadi ada kemoterapi, pemasangan gips, seperti itu saja, tidak perlu dijelaskan? Oh baik Bu. Oke, silakan. Yang ketiga itu penggantian sendi, dan yang kelima, yang keempat yaitu ada transplantasi sumsum. Yang kelima, penanggulangan skoliosis kongenitalis. Yang keenam, implan. Ketujuh, tangan bionik. Kedelapan, kaki bionik. Ke-9, penanggulangan kaki O. Ke-10, viskosuplementasi. Yang ke-11, pencangkokan tulang rawan. Kesimpulan pembelajaran ini adalah gangguan pada sistem gerak manusia merupakan keadaan yang mengganggu sistem gerak pada manusia dan mengganggu fungsi tubuh yang berdampak pada kesehatan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari infeksi mikroorganisme, kerusakan fisik akibat kecelakaan, kekurangan garam, mineral, dan vitamin, gangguan fisiologis, beban aktivitas yang berlebihan, atau kesalahan sikap tubuh. Maka dari itu kita harus berhati-hati dengan sistem gerak kita, jangan sampai terjadi gangguan pada sistem gerak kita, dan kita juga harus selalu menjaga kesehatan pada sistem gerak tubuh kita. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kabib sudah mempresentasikan LKPD-nya. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan atau bertanya kepada Kabib? Ada enggak? Enggak. Enggak ada? Bu. Rosa, mau bertanya apa enggak ada tadi? Terlalu sudah dijelaskan. Oke, ya. Jadi memang tadi milik Kabib lengkap, sudah dijelaskan, mendetail juga. Nah, coba Kabib, sekarang Ibu ada satu aja pertanyaan buat Kabib. Terkait fraktur, tadi kan ada berbagai teknologi ya Kabib yang disebutkan oleh Kabib. Nah, kemudian fraktur kan ada fraktur, tadi ada banyak sekali penggolongannya. Nah, jadi dipersingkat saja, ada fraktur yang berat, ada fraktur yang ringan. Nah, jika Ibu bertanya terkait fraktur yang ringan itu teknologi untuk mengobatinya itu lebih cocoknya itu menggunakan apa? Kabib bisa menjawab? Atau yang lain bisa menjawab juga? Masang gips. Oke, Petra dan juga Rosalita ya tadi. Oke, jadi benar yang dikatakan oleh Petra dan juga Rosalita tadi. Kalau fraktur atau patah tulang yang ringan itu bisa diatasi dengan pemasangan gips atau dengan belat. Nah, belat itu loh yang kayak diperban kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan belat. Nah, kalau patah tulangnya itu yang berat, itu baru diambil tindakan pembedahan operasi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada enggak? Enggak, Bu. Oke, coba dong Ibu mau kalian on cam dong, yang bisa on cam, biar Ibu bisa tahu wajah-wajahnya. Kan ini pertemuan terakhir kita kan, pertemuan kedua, besok Ibu udah nggak ngajar kalian lagi. Biar Ibu Ibu kamera laptopnya buring nggak kelihatan Kak saya. Nggak apa-apa, wis. Buring Belum nggak pada. apa-apa. Yuk coba on cam. Petra belum mandi. Nggak apa-apa, nggak mandi, nggak apa-apa. Bajunya kaos ya nggak apa-apa, wis. Ayo on cam. Mana nih Kabib, terus Petra, Dieza. Oh iya, oke. Loh ini Kabib di mana ini kok pakai seragam pramuka? Ini hari Jumat Bu. Oh iya, oke. Oke, bagus. Oke.
Petra kok cuman kelihatan jidatnya? Pusing. Pusing Bu Petra, Bu. Oke, coba mana nih? Yang lain on cam lagi. Kalau Google Meet tuh sayangnya nggak bisa digeser kayak Zoom ya. Jadi ibu nggak tahu muka kalian semua nih yang muncul di layar ibu. Cuman ada Petra, Angela, ada Isna, Aulia, Irsyad, terus ada Kabib. Oke, baik. Jadi Diubah Bu tata letaknya. oh iya Tata ya. letaknya bisa. Oke. Oh iya, tata letaknya bisa diubah ya. Sebentar. Dibuat jadi banyak kan bisa, Bu. Oke. Baik. Nah, oke. Nah, berhubung ini sabar Irsyad Kabib. Oke. Nah, berhubung ini pertemuan terakhir kita. Nah, terus itu kan kemarin Ibu sudah kasih penugasan nih sama kalian, ada LKPD pertemuan pertama. Tapi Ibu cek tuh ada yang belum ngumpulin loh LKPD pertemuan pertama tuh. Nih, Ibu itu ya bacakan nih, ada 5 orang yang belum ngumpulin. Ada Oktavimilia, ada Dieza. Ayo Dieza, ketua kelas belum ngumpulin loh. Dieza, mana orangnya? Ada Lutfia, kemudian ada Fazle Maula, sama ada David. Tadi David hadir juga kan di sini, tapi belum ngumpulin LKPD pertemuan pertama. Oke? Jadi untuk nama-nama yang Ibu sebutkan yang belum ngumpulin LKPD pertemuan pertama itu bisa segera dikumpulkan. Terus bisa konfirmasi ke Ibu. Nah, kemudian untuk yang LKPD pertemuan kedua juga sama. Kalian segera mengumpulkan LKPD pertemuan kedua. Untuk LKPD pertemuan kedua, batas waktunya masih sama seperti minggu kemarin, yaitu Minggu jam 12 malam. Oke? Oke ya. Nah, terus ada lagi tugas pengayaan buat kalian. Nah, jadi di sini Ibu ada tugas pengayaan buat kalian. Tugasnya itu adalah silahkan kalian buat artikel, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Artikelnya itu terkait pemanfaatan teknologi untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak. Oke? Jadi artikelnya pemanfaatan teknologi untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak. Nah, untuk tugas artikel ini bisa dikerjakan di Word, kemudian nanti dikirimkan melalui Google Form. Soalnya kan kemarin di Google Drive itu banyak yang protes, Bu, saya tuh udah ngumpulin Bu, tapi filenya hilang, kayak gitu kan. Nah, jadi nanti ngumpulinnya di Google Form aja, biar yang udah ngumpulin filenya nggak hilang, nggak kehapus juga. Nah, kemudian untuk tugas artikelnya nanti untuk peraturannya Ibu kirimkan saja di grup WA terkait hurufnya Times New Roman 12, nanti akan Ibu kirimkan lagi di grup WA. Nah, untuk deadline pengumpulan artikel Ibu berikan waktu 1 minggu, jadi sebelum jam pertemuan minggu depan. Nah, pada sanggup nggak? Sanggup nggak? Ayo. Sanggup ya? Tuh Raka udah sanggup, yang lain sanggup? Oke, baik, sanggup ya. Jadi untuk artikel nanti kita sepakati pengumpulannya minggu depan. 1 minggu waktu pengumpulan. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, jadi berhubung ini adalah pertemuan terakhir, kemudian materi sistem gerak juga sudah selesai diajarkan, akan ada evaluasi terkait materi sistem gerak. Nah, kemudian untuk evaluasinya itu nanti kan melalui Google Form, kemudian ada 20 soal pilihan ganda sama 5 soal urean. Nah, untuk evaluasinya apabila Ibu berikan waktu pengerjaan sampai jam 5 sore. Kira-kira pada sanggup kan? Jam 9 malam, Bu. Ini pasti dapat bocoran kelas sebelah nih, jam 9 malam, ya loh?
Jadi gini, kalau kelas sebelah itu dapat jam 9 malam karena kemarin kan ada seminar, terus kan kemarin ada kelas sampai jam 3 sore, jadinya ngumpulnya jam 9 malam. Hah? Ada webinar juga. Itu jamnya saya ngarang jam. Oh, hari ini ada webinar nggak? Ada, Bu. Ada, jam berapa? KKM, TO KKM. Jam 1. Jam 1 sampai jam? Jam 1 sampai jam 3. Lah itu evaluasinya mau kapan, Bu? Evaluasinya hari ini. Hari ini dong. Jam Oh, harus sholat Jumat juga. Oh iya ya. Ya sudah. Kalau Oke. Oke. 12 malam, Bu. Ya itu. Enggak mau, jangan jam 12 malam. Udah, wes jam 9 malam ya. Ya. Oke. Jam 10 lah. Enggak, jam 9 aja, enggak tawar-tawar lagi. 10 aja. Setengah 10 guys. 9 malam. Enggak, pokoknya jam 9 malam, Ted, oke? Enggak ada yang Bu, jam 9 malam besok. kok besok hari ini? Biasanya seminggu. Enggak, Minggu tuh, Bu. itu yang Kira seminggu. seminggu. Yang 1 minggu itu iya, Bu. Nggih, Bu Wiwi. Nggih, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Baik, Bu. Oke. Jadi gini ya, untuk evaluasinya silahkan nanti dikerjakan hari ini. Untuk linknya Ibu kirimkan di grup WA. Untuk batas waktu pengerjaannya sampai jam 9 malam, oke? Lo enggak minggu depan tuh, Bu. Enggak lah, masa evaluasinya minggu depan. Yang minggu depan artikel, ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Sampai jam 10, Bu. 9 malam, soalnya sedikit, cuma 20 sama 5. KKM, Bu. Hah? Nanggung, Bu. Susah nggak, Bu? Enggak kok, enggak susah. Kalau kalian memperhatikan pembelajaran, nanti soalnya itu ya yang keluar itu ya yang Ibu tanyakan sama kalian ini, gitu. Oke? Berapa soal, Bu? 20 soal pilihan ganda, ada 5 soal uraian. Oke ya? Pilihan Oh, ganda. jam 10 itu, Bu. Jam itu 9 kurang. pada nawar jam 10 Waktunya loh. kurang, Bu. Kalau Kelas di ulangan D. itu biasanya nggak ada uraian. Ada uraian. Tenang, uraiannya nggak susah kok, ya. Uraiannya gampang. Jadi gini kan kelas 11 juga kemarin jam 9. Jadi Ibu samakan saja untuk deadline pengumpulan jam 9 malam. Jadi nanti nanti jam 9 malam Ibu cek di Google Form siapa saja yang sudah mengumpulkan dan siapa saja yang belum mengumpulkan. Oke, nggak bisa dinego lagi, oke? Ya, Bu. Oke, siap. Baik, jangan lupa belajar ya. Oke, berhubung ini pertemuan terakhir kita, Ibu minta maaf apabila ada kesalahan selama Ibu menyampaikan materi. Kemudian Ibu juga berterima kasih kepada kalian karena sudah aktif, sudah berpartisipasi mengikuti pembelajaran ini, sudah antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Terima kasih untuk kalian, senang bertemu dengan kalian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada nggak? Oke, baik. Kalau nggak ada, dari Bu Nina mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu? Atau mau berbicara kepada murid-murid? Oke, baik Bu. Stay safe dan assalamualaikum dari Bu Nina. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Nina sudah menyempatkan untuk hadir dalam pembelajaran hari ini. Oke, baik anak-anak.
Jika belum ada yang ingin ditanyakan, nanti terkait penugasan atau evaluasi, jika dari kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di grup WA atau melalui personal chat ke Ibu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Ibu cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Semangat belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa kalau ketemu sama Ibu bisa saling sapa, oke? Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sampun Bu Nina, sampun selesai untuk kelasnya. Nggih, Bu.